너는 어디에 있을까? 어디서 무얼 할까? 난 궁금해 왜 이렇게 설레일까? 내 마음 말해봐. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya juga berharap dan berdoa semoga teman-teman semua juga Allah berikan kesehatan, jadi bisa beraktivitas sesuai yang teman-teman rencanakan. Dan saya berharap dan berdoa semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Absen pagi nih dari si kucing, dia selalu datang ke sini untuk sarapan, tapi dia lagi celingukan untuk cari minum kayaknya. Padahal udah sediain minum. Jangan kencing. Mendadak panik karena ngelihat gesturnya dia tuh kayak mau kencing di situ. Jadi di situ tuh ada air, kayak ada lubang gitu. Nah di situ tuh ada meteran air gitu teman-teman. Jadi buat ngecek berapa kubik yang saya pakai setiap bulannya. Nah itu karena modelnya tuh kayak kubangan gitu. Jadi kalau hujan tuh suka nampung air di situ. Nah si kucing ini tuh suka minum dari situ. Padahal di sebelah makanannya tuh udah disediain air. Nggak ngerti kenapa dia lebih milih minum di situ. Nah sedangkan minum yang udah disediain nggak dia minum. Nah karena saya marahin karena modelannya tuh kayak mau pup atau mau kencing, jadi dia pergi. Biasanya tuh dia tidur lama tuh di depan rumah kayak gitu. Nah dia ngambek kali, langsung dia pergi meninggalkan rumah ini. Dan lucunya dia tuh selalu lewat di situ, masuk lewat situ dan keluar lewat situ juga. Padahal ada semua lubang tapi dia milihnya di situ. Oke, si kucing udah sarapan, saya juga udah sarapan. Tadi duduk-duduk di depan sambil ngamatin dia makan. Nah lanjut saya mau beraktivitas ya teman-teman di dapur. Jadi ini saya cuma ngabisin stok aja yang ada di kulkas karena minggu kemarin tuh saya nggak belanja ya teman-teman. Jadi ini stok belanjaan di 2 minggu yang lalu. Nah di kulkas nih masih ada oyong, terus masih ada labu siam dan ada cumi asin. Tapi karena saya takut atau khawatir kalau si oyongnya ini nanti keburu rusak kalau kelamaan, jadi ini oyong saya masak duluan. Dan sebelum masak sayur, saya mau masak beras dulu karena nggak punya stok nasi. Jadi biar nanti kalau nasinya mateng, sayurnya juga udah mateng gitu ya teman-teman. Untuk berasnya ini saya cucinya 2 kali aja ya teman-teman, nggak sampai airnya bening karena katanya kan ada kandungan gizi sebenarnya di beras. Jadi kalau terlalu bersih malah justru kandungan gizinya hilang gitu ya teman-teman. Nah ini pertama kalinya saya beli beras yang eceran ya teman-teman. Biasanya saya beli yang pak-pakan itu yang 5 kiloan di minimarket gitu ya teman-teman. Nah ini saya lagi nyoba untuk beras yang eceran gitu. Per liternya ini saya beli 11.000. Dan lucunya waktu saya beli beras, saya kan nggak pernah tahu jenis beras yang bagus tuh yang seperti apa gitu. Saya pikir semakin mahal itu semakin bagus. Jadi waktu saya beli di tukang beras ada harga 13.000, saya bilang, "Pak, saya mau beli ini yang 13.000 ini pulen ya, Pak?" Kata dia, "Enggak, Mbak, justru nggak pulen," kata dia gitu. "Mending yang 11.000 aja." Masya Allah, baru ini loh saya ngelihat ada tukang atau penjual yang justru malah ngesuges harga yang lebih murah gitu. Karena dia saking jujurnya kali ya teman-teman. Nah, saya heran juga. Saya pikir beras semakin mahal itu semakin pulen, ternyata enggak juga ya. Mungkin tergantung kebutuhan kali ya teman-teman. Ada yang jual buat nasi padang atau jual nasi goreng gitu kali ya. Jadi jenis-jenis berasnya juga beda gitu. Nah makanya alhamdulillah ketika saya beli beras ini harga per liternya 11.000 dan hasilnya alhamdulillah pulen. Jadi mungkin kedepannya saya mau beli beras eceran aja. Jadi nggak beli yang beras yang 5 kiloan gitu teman-teman. Jadi untuk air cucian berasnya ini nggak saya pakai untuk nyiram tanaman ya teman-teman, karena untuk tanaman saya sekarang posisinya tuh nggak terlalu kena terekspos matahari, jadi tanahnya tuh awet lembabnya. Makanya saya sekarang tuh nggak pernah nyiramin tanaman saya setiap hari, apalagi di sini hampir setiap hari tuh hujan ya teman-teman, jadi tanahnya tuh masih lembab gitu. Karena kalau terlalu sering saya siram malah jadinya busuk gitu tanamannya. Dan ini lanjut ya buat ke videonya, dari tadi jadi ngebahas beras sama air beras.
Untuk oyongnya udah saya selesai kupas. Ini pertama kalinya, bener-bener pertama kalinya saya masak oyong. Waktu belanja oyong, saya tuh berencana pengen tumis aja gitu. Oyongnya pengen saya tumis tapi agak berkuah gitu tumisannya. Cuman hari ini tiba-tiba berubah haluan, lebih baik ya udah deh saya mau sayur bening aja. Nah, kalau untuk sayur bening saya juga belum pernah pakai yang namanya bumbu temu kunci atau pakai kencur, karena saya pernah ngelihat orang masak apa namanya sayur bening tuh pakai kencur gitu. Katanya lebih seger. Cuman kayaknya saya nggak akan pernah nyoba karena tuh saya kurang terlalu suka sama makanan yang ada aroma wanginya gitu teman-teman. Jadi kayak seblak itu saya juga nggak pernah bikin ya teman-teman, padahal lagi hits banget karena saya kurang terlalu suka sama makanan yang ada kencurnya gitu, apalagi yang aromanya terlalu kuat gitu. Nah, ini juga untuk sayur bening saya juga nggak pakai temu kunci atau pakai kencur karena ya itu saya kurang suka. Jadi untuk sayur beningnya saya hanya pakai bawang merah aja ya teman-teman. Pokoknya seperti biasa, menu saya tuh menu sederhana yang simple gitu ya. Yang murah meriah, insya Allah tetap sehat ya teman-teman. Nah, ini untuk ayongnya juga udah saya cuci, terus saya udah potong-potong. Kalau saya potong-potongnya kayak gitu aja ya teman-teman. Ini bawang merahnya juga udah saya cuci. Jadi tadi ngambil bawang merah agak banyak karena setengahnya ini mau saya pakai buat bikin sambal terasi. Akhirnya ada semangat untuk bikin sambal terasi karena saya pikir kalau untuk sayur bening aja tanpa sambal tuh kayaknya terlalu anyep gitu. Jadi ini saya mau bikinnya sayur bening oyong sama tahu goreng ditepungin dan sambal terasi. Dan seperti biasa kalau lagi masak-masak kayak gini saya selalu nanya, hari ini teman-teman pada masak apa buat makan siangnya atau buat menu sehariannya buat keluarga. Siapa tahu aja ada apa namanya perbedaan atau saya belum pernah buat gitu ya teman-teman. Jadi bisa inspirasi buat saya ke depannya. Nah, ini lanjut ya teman-teman untuk sayur beningnya. Ini saya kasih gula. Jadi saya tuh untuk sayur bening cenderung lebih manis gurih gitu ya teman-teman. Jadi gulanya agak banyak dan terus tadi saya kasih garam. Ini saya lagi ngechopper untuk sambelnya teman-teman, dan seperti biasa saya kalau ngesambel kalau bikin sambel itu pakai tomat biar jadi merah dan agak lebih banyak karena cabenya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Dan untuk bawang merah dan bawang putihnya saya lebih banyak pakai bawang merahnya. Dan saya tuh seneng banget karena stok bawang merah saya kali ini tuh yang kering dan gede gitu, jadi lebih awet, terus juga ngupasnya lebih gampang. Cuman pedes banget ya teman-teman kalau bawang merah yang gede-gede gitu. Oke, ini untuk airnya udah mendidih, jadi ini saya masukin oyongnya. Jadi ini masaknya tuh sambil sana sambil sini gitu biar semuanya cepet mateng gitu. Jadi sambil bikin persiapan bikin sambal, ini juga saya persiapan bikin sayurnya. Nah, lanjut ini saya mau bikin tepung bumbu untuk apa namanya? Untuk si tahu, karena saya pengen tahunya tuh digoreng pakai tepung. Saya tuh jarang banget bikin goreng tempe atau goreng tahu tanpa tepung karena kayak lebih enak pakai tepung gitu. Nah, ini saya lagi bikin apa namanya bumbu untuk si tepungnya karena saya kehabisan tepung bumbu ya teman-teman. Jadi ini untuk yang tadi di wadah kaca itu tuh ketumbar, saya nggak punya ketumbar bubuk. Jadi beberapa kali saya kalau nyimpan ketumbar bubuk tuh cepet banget apeknya. Mungkin karena wadah saya tuh nggak kedap gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh cepet banget apek. Akhirnya saya inget punya wadah yang bisa sekalian ngehancurin lada atau ketumbar. Jadi ya udah itu saya pakai alat itu aja dan beli ketumbarnya yang butiran aja. Untuk wadahnya ini saya tuh udah punya lama ya teman-teman, dari sebelum saya nikah saya udah punya. Jadi ini tuh alatnya lumayan bagus menurut saya. Ini saya beli di Shopee waktu itu. Untuk tingkat kehalusannya pun bisa disetting teman-teman. Jadi kalau mau halus banget bisa, mau agak setengah kasar juga bisa. Dan untuk tepungnya tadi saya cuma ngebumbuin pakai ketumbar, terus pakai bawang putih bubuk dan kaldu ayam aja ya teman-teman. Jadi nggak saya tambahin garam lagi karena udah cukup asin pakai kaldu ayam tadi. Nah, ini tinggal digoreng aja deh. Alhamdulillah. Ini tinggal stok terakhir juga untuk tahunya. Pokoknya semua ini ngabisin stok ya yang ada di kulkas aja. Nanti kalau habis baru dia belanja lagi.
Karena alhamdulillah punya kulkas yang imut-imut kan ya. Jadi untuk bahan masakan tuh nggak bisa nyimpen terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau belum habis 100% ya udah saya nggak belanja lagi. Walaupun sih ini di kulkas juga tinggal stoknya kayak buat 2 kali masak lagi. Ya nggak apa-apa deh, nanti kalaupun nanti kehabisan buat sampai hari Jumat, paling nanti saya nitip sama suami untuk dia belanja pulang kerja. Dia mau dibawain bekal apa, tinggal dia pilih di tukang sayur dia mau belanja apa. Karena kalau saya sih ngikut dia aja kan ya teman-teman. Kan kalau di rumah kayak kita gini kan bisa ngedadak gitu ya, kayak goreng telur atau apalah, pokoknya lebih gampang gitu kalau di rumah ketimbang yang di luar di kantor. Karena suami tuh nggak beli makanan di luar ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk sambelnya udah jadi. Nggak saya videoin 100% karena teman-teman pasti bosen. Dan ini dia alhamdulillah untuk makanan saya hari ini. Ada sayur bening oyong, terus sambal terasi sama tahu goreng tepung. Dan ini tuh PR saya banget untuk ngevakum sofa sama ngevakum kasur yang ada di kamar ya teman-teman. Ini tuh udah ditunda hampir berapa bulan ya. Sebulan lebih deh pokoknya. Sebenarnya ini tuh tinggal ngevakum gini doang, tapi tuh malesnya minta ampun. Sebenarnya ngevakum gini bagusnya rutin per minggu ya, setiap minggu, karena takutnya kan ada binatang, apalagi rumah saya tuh kan lembab ya teman-teman. Jadi apalagi selain rumah saya lembab, saya juga kasurnya langsung ke lantai kan, nggak ada alasnya sama sekali. Jadi takutnya tuh berjamur atau ada binatang-binatang yang bikin gatel gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih aman-aman aja, dan jangan sampai nauzubillah min dzalik ada binatang yang bikin gatel gitu ya teman-teman. Sebenarnya pokoknya tuh susah sih ngelawan rasa males. Padahal kalau udah dijalani ya udah cuman kayak gini doang gitu loh. Dan ini lanjut ya teman-teman, karena sekalian mau ganti spray, jadi ini saya tuh ngevakum aja dulu untuk si kasurnya. Untuk vacuum cleaner ini saya pakai vacuum cleaner yang membuat lantai ya teman-teman, nggak punya khusus untuk vacuum cleaner yang buat kasur gitu ya. Yang keren itu yang bentuknya segitiga pipih itu saya nggak punya. Saya pakai ini aja, cuman emang yang untuk corongnya itu saya pisahin ya teman-teman, saya bedain antara buat lantai sama buat sofa sama buat kasur. Jadi tingkat kekotorannya tuh nggak sama ya teman-teman buat lantai. Nah kalau teman-teman lihat di kamar mandi itu ada gagang kain pel, karena emang ini saya abis ngepel ya teman-teman. Jadi ini sekalian abis ngepel, lantai udah bersih, lanjut ini saya ngevakum kasur karena saya mau ganti spray. Semenjak saya resign, vacuum cleaner ini tuh udah jarang banget saya pakai, karena alhamdulillah saya bisa bebersih setiap hari ya teman-teman, gak kayak dulu. Kalau dulu tuh waktu masih kerja di luar ya teman-teman, kerja di kantor, itu saya bisa deep cleaningnya tuh cuman seminggu sekali. Kalau sekarang mau pagi, siang, sore saya nyapu terus. Apalagi kalau udah ngelihat rontokan rambut gitu di lantai, nyapu. Terus ada sesuatu yang ada di lantai, nyapu, pokoknya nyapu mulu. Jadi saya pikir ya udahlah buat hemat listrik juga. Jadi cukup lah, dan lantainya juga nggak terlalu kotor gitu. Kebantulah dengan setiap hari saya nyapu. Kalau dulu kan debunya tuh tebel banget, karena ya itu ternyata karena saya baru bisa bebersih rumahnya ya seminggu sekali gitu. Makanya debunya tebel, terus jadinya kalau lagi disapu malah terbang-terbangan. Kalau sekarang alhamdulillah minim debu, karena karena memang sering-sering dibersihin gitu ya teman-teman. Untuk sofa bed ini juga perlu banget untuk divakum ya teman-teman, karena ini kan di lantai banget gitu ya teman-teman, bukan sofa sesungguhnya. Jadi yang nggak ada kakinya gitu, jadi langsung nempel di lantai. Nah terus takutnya suka ada
binatang juga yang saya takutkan yang kayak di kasur gitu ya teman-teman. Apalagi kadang kita duduk di sini sambil bawa makanan gitu, takutnya malah rontokan makanan di situ terus ada semut gitu. Jadi ini juga perlu untuk divakum. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, baru kenal atau baru tahu channel YouTube saya, ini sofa bednya ini saya dapat lungsuran gitu ya teman-teman. Ini sofa bednya tuh pemberian dari kakak saya. Jadi polkadot kayak gini. Saya pengen beli ininya sih, covernya, cuman ternyata harganya lumayan juga ya teman-teman. Makanya saya kayak pengen beli kayak selimut buat sofa gitu loh, buat ngetutup cover kayak gitu aja. Tapi nanti nabung dulu, kalau ada rezekinya baru bisa untuk makeover gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk urusan rumah atau mempercantik rumah saya pokoknya santai aja. Kalau ada rezekinya baru dibeli. Pokoknya yang mana yang penting, yang itu yang didahulukan. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak banget supportnya. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.